Shalom, jumpa lagi dengan saya Yosefin di channel YouTube Indonesia. Dalam video yang lalu kita sudah membahas pentingnya membawa anak mengenal Yesus dan mendidik mereka untuk bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Kali ini kita akan membahas apakah anak-anak pun dapat menceritakan kabar baik kepada teman-temannya. Banyak orang menganggap bahwa anak-anak masih terlalu kecil, masih terlalu dini untuk kita latih menjadi orang yang bisa menceritakan kabar baik kepada teman-temannya. Tapi mari kita lihat bersama bagaimana pandangan Tuhan Yesus sendiri tentang anak-anak yang bersaksi. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 21 ayat 16, dalam akhir pelayanan Tuhan Yesus, di situ Tuhan Yesus sedang menyucikan bait suci. Dan ada banyak anak-anak yang mengikuti Yesus. Dan anak-anak itu berseru-seru dengan suara yang nyaring di bait suci. Hosana, Hosana bagi anak Daud. Dan ketika ahli-ahli Taurat mendengar hal itu, ahli-ahli Taurat sangat marah karena anak-anak kecil dengan bibir mungilnya mereka memuji-muji Yesus sebagai seorang Mesias. Kita lihat bagaimana respon Yesus. Yesus berkata, "Aku dengar." Wah, ini satu kalimat yang sangat menarik. Jadi suara kecil anak-anak pun Yesus dengar. Seringkali kita orang dewasa ketika anak ingin bercerita, anak ingin berbagi, seringkali kita tidak punya waktu untuk mendengarkan dia. Tapi yang luar biasa, Yesus berkata, "Aku dengar." Dan Yesus melanjutkan, "Tidakkah kamu baca?" Yesus mengutip dari Mazmur 8 ayat 3. "Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian." Indah sekali bukan? Ternyata Tuhan berkehendak dari mulut anak-anak yang masih kecil, tidak hanya keluar puji-pujian secara nyanyian ataupun ayat-ayat hafalan, tapi sebenarnya anak memiliki potensi yang besar dipersiapkan menjadi anak yang bisa berbagi kabar baik kepada teman-temannya. Untuk itu, mari kita melatih anak-anak untuk berbagi kabar baik kepada temannya. Sebenarnya anak-anak memang memiliki potensi yang sangat besar untuk bercerita. Tiap hari ketika mereka pulang, kita sering bertanya, belajar apa di sekolah, atau ketika dia menonton sesuatu kita bertanya, nonton apa? Anak-anak pandai bercerita. Mari dengan potensi yang demikian besar, kita boleh melatih mereka menceritakan tentang siapa Yesus, bagaimana karya Yesus yang menyelamatkan, supaya mereka juga boleh berbagi kabar baik kepada banyak teman-temannya. Dari sekian banyak anak yang sudah kita latih, kita melihat betapa anak-anak Tuhan pakai dengan segala kesederhanaannya, boleh memberi contoh teladan yang baik. Mungkin kadang tidak harus dengan kata-kata, dengan mengajak papanya untuk berdoa lebih dulu, dengan mengajak keluarganya untuk berdoa. Di situ anak-anak sudah belajar untuk berbagi hal yang baik, hal yang rohani kepada keluarganya. Dan lebih banyak lagi kesaksian bagaimana anak-anak Tuhan pakai dengan mulut mereka yang mungil, dengan kesaksian mereka yang sederhana, mereka boleh menceritakan kabar baik, baik kepada orang-orang yang sakit. Ada kawan-kawan yang membawa anak-anak berkunjung ke rumah sakit kanker anak. Mereka bisa menceritakan Injil kepada teman-temannya yang tidak punya kepastian akan hidup yang kekal. Ada juga anak-anak yang dibawa pergi rekreasi, dan di tempat rekreasi mereka bisa ketemu teman sepermainannya dan mereka boleh menceritakan kabar baik. Bahkan ada juga kesaksian anak-anak yang boleh meneguhkan iman mamanya, yaitu ketika mereka menyeberang dari satu pulau dan ketika ada ombak yang keras, mamanya begitu ketakutan karena air sudah masuk ke dalam perahu. Dan di situ anak-anak berkata, "Mama ingat ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita selalu." Nah, hal yang luar biasa, kita boleh melatih anak tidak hanya menceritakan tentang pertolongan Tuhan, tapi mari kita fokus menceritakan kepada anak-anak bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita bersyukur anak-anak bisa Tuhan pakai untuk menceritakan Injil, meneguhkan iman teman-temannya. Jika Anda menyukai video ini, silakan boleh subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Tuhan memberkati. Dadah.